Hampir semua orang Muslim di dunia itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jarang sekali orang tahu Lailatul Qadar itu datangnya kapan. Sangat jarang sekali, ya. Dan itu juga sebenarnya kayaknya sih ya, memang bisa aja turun beneran loh Lailatul Qadar itu. Cuma yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yang pertama zamannya Rasulullah itu kan pasti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian sepeninggal beliau, wah ini nggak tahu saya ya. Saya bilang nggak tahu dulu karena memang paling bisa aja sahabat, tapi ya Allahu a'lam ya. Karena yang jelas Lailatul Qadar itu pasti yang umpamanya yang mengawal itu kan pasti banyak sekali ya para malaikat ya barangkali ya yang mengawal istilah turunnya itu. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini memang banyak seperti kita ini mencoba berlomba-lomba. Di puasa dari awal disiasati bagaimana belajar untuk senantiasa dekat pada Allah Ta'ala, menambah amal soleh dari mulai bekerja, yang mencoba bekerjanya itu yang niatnya kan Allah, yang dulunya kan jarang sekali ya, orang bekerja aja, kemudian di waktu-waktu luang dalam bekerja biasanya baca Quran, kan begitu nih ya. Nah, kalau Ramadan ini bulan Ramadan nih, kebiasaan di bulan Ramadan itu seperti itu. Kemudian boleh, insya Allah itu boleh. Kemudian dan banyak hal ya, tarawihnya, kemudian melihat acara-acara TV, kajian-kajian. Kalau kita ingin tahu kenapa Rasulullah itu mendapatkan Lailatul Qadar, jelas ya nasnya jelas sekali, beliau Rasul, beliau Nabi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan seperti itu, yang harus kita ketahui adalah, nah ini adalahnya, bukan hanya menambah masalah ibadahnya, bukan masalah itu aja. Ibadah ya jelas sholat itu ya 5 waktu kan gitu, tambah dengan sunnah ya seperti itu. Kemudian baca Quran ya, kalau kita kerja ya baca Quran ya seperti itu, biasa-biasa ya menurut saya, tambahan-tambahan itu. Sebenarnya yang harus kita kerjakan itu tidak hanya tambahan ibadahnya saja, tetapi juga akhlak-akhlak yang menyertainya. Pengamalan dari Quran yang sudah kita ketahui, kita kerjakan, kemudian kita amalkan, kita kerjakan, kita amal terus menerus. Kemudian yang harus kita ketahui adalah ini, kita sendiri orang Islam ini belum menuju Lailatul Qadar ya. Ini yang sehari tahapan lah ya. Tahapan itu adalah kalau kita baca Quran itu tidak hanya cuma baca Quran. Kalau hanya mengejar pahala saja, nah ini keikhlasannya belum tentu bisa didapat. Karena dia mengejar pahalanya. Keikhlasan inilah yang penting. Lillahi ta'ala inilah yang penting sebenarnya. Jadi pahala itu nanti yang memberikan Allah, itu bonus dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita hanya mengejar pahala, akhirnya yang muncul itu nafsu. Yang muncul itu pasti nafsu rata-rata. Kalau ada orang umpamanya dia punya cerita, ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya 1 bulan itu bisa khatam 4 kali, nggak ada masalah. Khatam 4 kali itu nafsu memang betul. Nah itu apakah itu bisa berpahala kalau memang itu dikerjakannya penuh dengan nafsu, bukan dengan keikhlasan. Padahal kita itu membacanya dengan ikhlas. Beda lagi kalau membaca Qur'annya 1 ayat 1 tafsirnya. Nah, dari tafsir itu kita mengerti, kemudian kita kerjakan, kan gitu. Dan itulah yang menjadi nilai plus itu adalah mengetahui Quran, memahami, mengerjakan. Itu bisa menjadi pahala sebenarnya malahan. Nah, yang sering adalah kita itu hanya membacanya saja. Walaupun itu berpahala, iya kalau niatnya lillahi ta'ala. Kan gitu ya. Tapi kalau ngejar target itu nafsu. Nggak ada pahalanya berarti. Belum tentu dapat pahala. Walaupun baik itu. Walaupun baik. Sama. Wong kita sendiri bersuami istri itu baik kok. Iya. Tapi di dalamnya ada benturan-benturan, orang lain kan nggak tahu.
Yang mana itu Ustaz? Cekcok maksudnya, ribut maksudnya, benturannya seperti itu Ustaz. Jadi orang kan nggak tahu bahwa bersuami istri itu bisa baik, tapi kalau di dalamnya ada benturan, lah kenapa ada benturan? Padahal suami istri itu baik sebenarnya. Iya, karena memang tidak paham tentang apa yang harus dikerjakan tentang suami istri. Sama seperti kita baca Quran. Kalau kita hanya baca Quran, ya dapatnya hanya pahala membaca kalau niatnya lillahi ta'ala. Tetapi kalau dia hanya mengejar nafsunya sendiri, mengejar pahalanya, padahal pahala itu diberi kalau dia orang tersebut ikhlas lillahi ta'ala. Barulah itu yang sesungguhnya dapat pahala. Pahala membaca. Nah, padahal pahala membaca ini akan lebih kuat lagi amalnya itu kalau dikerjakan. Akhirnya dia merasa bangga dengan satu hari ini dia bisa 5 juz. Kan bangga. Nah itulah nafsu. Apakah itu mutmainnah? Wallahu alam. Karena pada saat dia sudah baca, benar ada bismillah, kemudian bacaan sudah benar, hamdalah benar, lupanya diucup sama riaknya. Selesai bacaan ini. Nah, dari titik ini harus diketahui, dari membaca kemudian difahami. Setelah difahami ada tahapan lagi. Setelah dipahami ini belum diamalkan dulu ini Ustadz. Baru paham dulu. Merasa pandai, ngomonglah dia ada ujub. Dia belum ngerjakan udah ngomong kemana-mana. Lah, dia paham sih. Ya. Tapi sudah ujub riaknya dimunculkan. Ini habislah pahamnya dia amalnya. Hanya lelah saja. Ya lelah aja dia. Nah dari paham kalau dia bisa simpan ujub riya nggak dikeluarkan, kerjakanlah semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah setelah dikerjakan dia harus memahami lagi, jangan sampai ada ujub riya. Karena ujub riya ini akan gerogoti. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu kalau kita membaca Quran niatnya karena Allah Ta'ala memang berpahala, tahu sih. Tetapi kita tidak mengejar pahala itu. Ya, biarkanlah Allah yang memberi. Itu sama, pahala itu sama seperti rezeki kepada kita. Kita mau ngejar apa? Mau ngejar rezeki? Kalau memang sudah ditentukan, kadang dikejar nggak dapat. Capek. Kadang dikejar aja nggak dapat, kan gitu ya. Makanya kalau saya, kenapa Allah itu mengajarkan? Saya juga memberikan pelajaran. Cobalah cari akhiratnya. Nanti dunianya mengikuti. Nah, itu Allah yang berkata tersebut di dalam Quran. Kenapa kita balik? Dunianya yang kita cari. Akhirnya akhiratnya ya nggak dapat. Kemudian ngejar dunia kok dapat akhirat gimana? Nggak ada kita itu sedekah untuk kaya, kemudian akhiratnya dapat sedekah pahala. Nggak bisa. Itu berhenti itu kayak begitu. Nah selama ini jarang sekali itu diceritakan. Cari akhiratnya. Akhirat itu yang bagaimana? Lillahi ta'ala. Nanti pahalanya mengikuti. Kalau memang kita itu bacaan kita itu benar-benar karena Allah Ta'ala, nggak usah kita pikirkan. Allah pasti akan memberikan. Mau pahala 10 kek, 9 kek, 8 kek, 7 kek, kita kan nggak tahu. Kalau misalnya kita dengar dari para penceramah itu sebagai motivasi bahwa kalau baca sekian dapat pahala sekian, itu gimana Ustadz? Menjadi motivasi? Kalau saya tidak menjadikan motivasi Ustadz. Kalau saya menakutkan menurut saya. Menakutkan itu begini, boleh memang itu pahala itu menjadi gambaran. Tetapi yang sangat sering itu akhirnya seperti jual beli. Akhirnya jual beli. Orang yang dia sudah merasa dia itu membaca, merasa dia ini, tapi nanti dia sekian tahun kok ya biasa-biasa aja lah. Ini kan mana janjinya dari yang motivatornya itu. Sebenarnya boleh itu, cuma memang harus hati-hati. Boleh membaca niatnya lillahi ta'ala, tapi titiknya bukan di pahala, titiknya di lillahi ta'ala. Kan beda nih. Jadi harus benar-benar kita ketahui banyak para ustadz yang biasa-biasa pun tahu kalau namanya baca Quran 1 huruf itu 10 pahala. Tapi yang mana 10 pahala? Kan nggak pernah diceritain. Kalau bacanya niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tidak ada unsur duniawi.
Unsur duniawi itu yang mana? Baca Quran untuk kaya, baca Quran untuk sembuh, baca Quran untuk yang lain-lain duniawi. Itu duniawi. Itu bukan akhirat, itu duniawi. Kalau mengejar duniawi, bisa aja Allah memberikannya duniawinya saja. Walaupun kadang-kadang juga tidak dikasih duniawinya. Gitu Ustaz. Nah, kalau misalnya begini Ustaz, mohon maaf. Misalnya saya ditanya nih, Asep, kamu baca Al-Quran untuk apa? Oh, saya ingin masuk surga. Itu gimana Ustaz? Nggak bisa baca Quran untuk masuk surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu banyak itu pastor pendeta baca Quran. Ya nggak bisa masuk surga. Intinya yang muslim aja bisa hafal ya. Bisa aja hafal. Nah kita juga mengambil banyak dalil-dalil yang lain. Mau dalam hadis qudsi itu diceritakan kalau orang yang masuk surga salah satunya adalah dia hafal Quran dan mengerjakannya. Kan begitu. Kalau dia ambil hanya baca Quran, nggak bisa. Sama seperti umpamanya Quran itu sifat penyembuh. Yang mana yang sifat? Wong tidak ada tulisan ayat untuk atau surat untuk ngobatin kanker, kan nggak ada suratnya. Surat untuk ngilangin sihir, kan nggak ada suratnya. Surat untuk ngobatin sakit pusing, gagal ginjal, paru, TBC, apa, kan nggak ada suratnya. Tapi saya tetap yakin Quran itu syifa. Yang mana? Nah, inilah sebenarnya yang orang jarang memahami. Nah, itu nanti. Ya. Sekarang ini Lailatul Qadarnya dulu nih. Sebentar, saya jadi gatel. Karena sebenarnya tidak ditulis di dalam Quran yang seperti itu. Penyakit ini, penyakit tidak ditulis. Tapi saya pun meyakini Quran itu syifa. Cuma banyak orang yang tidak tahu syifanya Quran itu yang bagaimana. Nih, nanti untuk berikutnya. Sekarang kita Lailatul Qadarnya yang selama ini itu dicari-cari. Jadi gini Ustaz. Kalau orang itu hanya menjagakan itu menunggu. Itu Lailatul Qadar. Saya itu gini. Lah, kamu itu ibadah kok jual beli sama Allah Ta'ala. Jual beli itu maksudnya apa? Yang kamu cari hanya pahala saja. Itu tetap saya mengatakan jual beli. Walaupun sebenarnya Allah melalui Rasul itu menyampaikan memang membaca Quran itu ada pahalanya, berbuat baik itu ada pahalanya. Tetapi intinya yang lillahi ta'ala itu kuncinya. Jadi kalau nggak ada lillahi ta'ala sama, itu dunia. Nah, disinilah pembedanya. Kalau itu sudah tahu ilmunya ya berpahala. Iya, makanya kerjakan semuanya karena Allah. Bekerja karena Allah. Kita sejak dulu kecil, sejak SD itu sudah tahu yang namanya bekerja katanya ibadah. Tapi yang namanya ibadah itu yang bagaimana? Nggak pernah dijelasin. Nah, kalau saya tambahkan, yang jadi ibadah itu adalah bekerja yang ada bismillahnya. Diawali dengan bismillah karena Allah niatnya. Di tengah-tengah perjalanan bekerja ini pasti ada ujian. Ujian itu ada yang diajak untuk mengambil yang bukan rezekinya. Walaupun bismillah. Kan gitu ya. Nanti kan melewat kan nggak tahu ya. Karena banyak sekali orang yang gajinya hanya umpamanya 30 juta, 40 juta itu punya rumah itu puluhan miliar. Mungkin kesandung emas pulang dari kantor Ustaz. Gitu kan. 50 kilo. Jadi yang itu sebenarnya orang-orang tahu, padahal orang-orang yang seperti itu ya dia sholat. Tetapi di balik kerjanya itu dia, wah ini saya hitung ulang kemudian ada untung sekian. Lah nggak perlu kamu hitung ulang sebenarnya. Itu hitungan yang awal kontrak itu hitungan yang sudah persis. Kenapa harus kamu hitung ulang? Disuruh bos, disuruh GM, disuruh direksi. Kan gitu nih, ada angpau untuk ini, untuk ini. Nah itulah disuruh ngitung ulang. Ngitung ulang inilah namanya nyuri.
Walaupun direksinya itu nyuruh, ayo kita tiap sholat subuh di bulan Ramadan ini berjamaah. Iya, tapi nanti siangnya kerjanya juga nyuri. Ini bagi teman-teman yang memang kerjanya bagian bangun gedung, bangun jalan tol, bangun bendungan, bangun apa aja. Silahkan aja. Memang teman-teman KPK nggak tahu lah. Sebenarnya teman KPK itu tahu, cuma buktinya belum ada jadi susah. Tetapi intinya begini, susahnya teman KPK melacak seperti itu nggak apa-apa. Tetapi teman-teman yang mendengarkan ini, saya tahu pasti hatinya tergetar. Ya. Berapa uang yang sudah diambil, yang dipergunakan untuk makan istri dan anaknya. Berapa uang yang dipergunakan untuk seneng-seneng membeli mobil. Berapa uang yang untuk seneng-seneng membeli rumah. Berapa uang dipergunakan untuk tabungan hari tua, hari pensiun. Beli tanah dan sebagainya. Tapi kalau bikin masjid, Ustaz? Tetap itu tidak ridho Allah. Dia hanya mau menipu Allah dengan dia itu bersiasat dia, Ustaz. Betul Ustaz itu. Jadi istilahnya itu menipu Allah kalau saya itu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi, nah cara-cara seperti ini jangan kita lakukan, gitu. Jadi cara-cara yang tidak baik jangan. Lawang kita melalui cara baik aja masih susah. Contoh umpamanya, untuk menuju Lailatul Qadar itu sendiri, tahapannya harus sangat banyak. Dia fahami, dia kerjakan, semua yang dia sudah kerjakan ini, belajar untuk tidak ujub dan riya. Ya. Kemudian kalau dia diberi cara-cara berpikir, ya, ini hanya baru ngerjakan cara-cara berpikir, dia ada pokil tidak, dia ada nipu tidak, dia ada yang seperti itu juga harus dikerjakan semuanya. Terus apalagi dengan keluarga. Dengan keluarga dia itu kan dinilai, ada rokib, ada atid. Dia dinilai nanti digabungkan dengan di bulan Ramadan kan penilaian semuanya. Dia kalau di keluarga sebelum bulan Ramadan, 1 tahun sebelum Ramadan itu masih ada gesekan dengan istrinya. Kalau di bulan Ramadan belajar untuk tidak. Dia kan hanya diam. Dia tidak tulus dia untuk belajar paham terhadap istri atau dengan suaminya. Dia tidak tulus. Kenapa? Dia hanya berhenti aja, tidak mau menjalankan aja. Karena apa? Karena bulan Ramadan. Khawatir nggak dapat. Khawatir nggak dapat. Padahal dengan diam itu malaikat rokib langsung ngomong, Tit, urusanmu. Dia tetap jengkel, cuma dia diam aja, Tit, gitu. Itu insya Allah seperti itu terjadi. Karena apa? Dia hanya menyimpan diam. Diamnya dia itu tidak marah. Dia mencoba untuk tidak marah. Nah, di titik itu tetap nilainya tetap itu marah. Karena dia pada saat dengan istri atau dengan suaminya itu sebenarnya nggak tulus amat dia itu mengajak istri atau suaminya ke arah ke jalan Allah. Nggak bisa. Ke anak juga sama. Ke orang-orang di rumah juga sama. Ke orang-orang sekitarnya dia juga mencoba untuk pokil dan begitu itu masih. Itu sama aja. Pokilnya macam-macam caranya. Kan begitu. Nah, di titik ini bagaimana kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau ini itu masih tidak stabil. Masih gesek ya? Iya, masih gesekan. Kalaupun kita itu mau berjuang di bulan ini, bulan kemarin itu kita ingat kita punya istri, punya anak atau punya suami, punya catatan kerja, bagaimana itu sehari-hari. Kan sudah itu dinilai juga. Iya, penilaian untuk mendapatkan Lailatul Qadar seperti Rasulullah itu dari mulai kecil itu berbuat baik terus menerus. Baru di umur 40 dimunculkan. Lah kan gitu. Berarti sebenarnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu betul-betul harus menjalankan perbuatan baik. Ya paling tidak sama seperti Rasulullah lah. Paling tidak 40 tahun dulu lah. Atau akhir balik dulu lah. Pesimis kita nih. Nggak usah pesimis, tapi paling tidak kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu paling tidak itu rahmat Allah. Kan begitu ya. Nah itu tetap akan dapat karena bagaimanapun juga rahmat itu tetap ada di bawahnya Lailatul Qadar. Nah rahmat ini bagaimana caranya? Ya itu tadi tetap itu aja. Dan jangan melakukan sesuatu betul-betul hanya untuk dunia. Jangan. Dunia itu apa? Ya begitu itu. Ya.
harusnya itu umpamanya orang sakit, tobatlah pada Allah. Yang diberitahu mau dia tobat, mohon ampun. Nah, kemudian diberi sembuhan sama Allah, janganlah bilang kemudian gini yang akhirnya menjadikan ujub riya itu muncul. Nah, kalau yang bagi yang lain-lain, lah sakit itu kan dunia, tobat itu akhirat. Berarti dia dapat musibah, dia disuruh mengerjakan akhirat tobat itu. Nggak salah itu sudah. Baik. Tapi kalau umpamanya sakit, umpamanya disuruh membaca sesuatu untuk apa? Sembuh. Lah membaca sesuatunya inilah untuk dunia, bukan untuk akhirat. Karena niatnya dia nyembuhin. Kalau tobat tidak ada niat nyembuhin. Tobat itu betul-betul ikhlas. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang sakit itu diberi sembuh oleh Allah Ta'ala karena tobatnya, itu bonus dari Allah Ta'ala. Nah, itulah salah satu yang tadi saya serempetkan, sifatnya di situ. Makanya ada kata-kata enggak untuk kanker, untuk ini memang enggak ada. Tapi dengan tobat itulah mulai muncul. Nah, di sini sama. Tubuh manusia ini itu alat pendeteksi manusia tersebut itu besok di akhirat, di neraka apa di surga. Pendeteksi. Salah satunya sakit, trouble di tubuh ini. Kalau sakit berarti dia ada salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, gimana dia itu mau dapat Lailatul Qadar wong dosanya belum terhapus? Bagaimana dia dapat Lailatul Qadar kalau dia sariawan terus? Kenapa? Berarti cara ngomongnya dia pedas. Aduh. Berarti kan kalau mau dapat Lailatul Qadar kan omongnya yang lemah lembut. Lemah lembut pun karena Allah, bukan karena ingin dihargai. Kan beda lagi, Ustaz. Lemah lembut karena memang dia kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Bukan karena ada pimpinannya terus lemah lembut. Lah kan beda itu. Lemah lembut di hadapan manusia, tapi di hadapan malaikat tidak langsung ketahuan. Kamu itu hanya pengen aja nanti bonus lebaran. Kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi yang harus kita ketahui adalah semua yang kita kerjakan itu harus akhirat. Harus karena Allah, lillahi ta'ala, hanya mencari ridho, bukan mencari untung di dunia. Nah, selama ini yang dikerjakan untung di dunianya. Ingin kaya, sedekah. Loh, kan akhirnya salah. Sedekah itu harusnya lillahi ta'ala, yang sudah disuruh oleh Allah Ta'ala lillahi ta'ala, dia sedekah untuk kaya. Nah, nanti protes kalau nggak dapet. Kan gitu. Kan betul ya betul. Ya tahu Ustaz. Nah, akhirnya tahapan ini akhirnya menjadi rusak. Dia berzikir. Saya tidak bilang zikrullah. Dia berzikir. Karena kalau zikrullah berarti dia niatnya karena Allah. Kalau dia berzikir berarti zikir saya belum tahu. Apa kamu zikir? Biar saya selamat. Loh, kan ada zikir selamat. Dia berzikir biar apa? Biar kebal. Dia berzikir biar apa? Biar kaya. Dia berzikir biar apa? Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu kan keinginan duniawi. Dunia semua. Tapi lantunannya seperti lantunan yang diajarkan Rasul, yang harusnya zikir itu harusnya kepada Allah. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi tidak untuk duniawi. Makanya yang harus kita ketahui, untuk mencapai Lailatul Qadar itu betul-betul sulit. Saya bukan menjadikan pesimis. Enggak. Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu bukan hasil Lailatul Qadarnya, tetapi adalah usahanya, tahapannya itu sebenarnya. Makanya kalau saya, jangan pesimis dan nggak usah cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu orang tertentu kok yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Contoh umpamanya kalau saya boleh cerita nih, Lailatul Qadar itu bisa aja karena ini memang memang sudah mendekati akhir zaman dan sudah sangat jelas, bisa aja Lailatul Qadar itu diberikan oleh Ahlul Bait yang besok itu kalau sudah di baiat itu menjadi Al-Mahdi. Bisa aja Lailatul Qadar itu yang mendapatkan beliau. Karena beliau yang besok akan
Islam itu bisa menjadi satu barangkali ya, saya bilang barangkali ya, menjadi satu, kemudian bisa makmur menurut Rasul, menurut hadisnya makmur itu barangkali bagaimana makmur kan kita belum tahu persis. Nah, bisa aja beliau mendapatkan Lailatul Qadar karena apa? Karena amanahnya gede. Amanahnya beliau itu besar. Yang dia harus Al-Mahdi itu tanggung jawab, harus perang dengan anak buah Dajjal. Walaupun Dajjalnya sendiri yang menyelesaikan Isa Al-Masih. Kan seperti itu, menyatukan umat-umat Islam. Lah ini kan tanggung jawabnya besar. Ya normal kalau beliau itu, kalau saya langsung berpikiran beliau yang dapat. Apa kita nggak dapat? Lah kita sudah seperti itu belum ya? Kalau kita itu hobinya, ini maaf ya Ustadz ya. Ini kan saya sering melihat di YouTube itu loh. Ini Ustadz yang satu dengan yang lain itu ceng-cengan gitu kan, bingung saya itu. Bercanda kali Ustadz. Itu saling serang, saling ejek, saling salah menyalahkan, saling sanatnya nggak ini, nggak itu, nggak. Saya melihatnya ini gimana sih ya? Ini jadi malah bukan bersatu, malah merusak. Islam itu dirusak oleh segelintir. Segelondong. Inilah yang akhirnya lupa bahwa Rasulullah itu menceritakan dan Allah itu juga menceritakan kalau sudah Islam itu saudara. Iya, jagalah ini, tutup aibnya. Tutup aib itu, loh akhirnya kan di YouTube dibuka semua, itu maksudnya apa ya kan gitu ya. Nah ini gimana mau maaf ya, mau mendapatkan Lailatul Qadar kalau seperti itu? Yang ada jadi keder Ustaz. Lailatul Qadar ya. Malam kedar itu namanya. Ya. Jadi intinya kita harus paham yang begitu itu enggak dapat. Yakin kalau saya itu enggak dapat yang begitu. Wong namanya kita itu Islam itu harus dijaga. Kenapa kalau saya itu difitnah sama saudara saya yang itu saya nggak pernah balas, ya saya merasa dia saudara saya. Saya punya tanggung jawab untuk menjaga jangan sampai aibnya dibuka. Saya tahu kok kelemahan mereka. Kenapa dia nggak mau? Saya nggak mau gitu loh. Kenapa? Itu saudara saya, tetap saudara saya. Jaga aibnya. Kan begitu. Nah, ini untuk bagaimana? Bukan untuk mencari Lailatul Qadar. Enggak. Saya untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul loh itu. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai kita itu berlaku seperti itu. Akhirnya menjadikan fitnah. Dia fitnah ini. Ya kita difitnah, ya santai aja. Karena dia nggak tahu, belum pernah tabayun, belum pernah tabayun. Walaupun saya juga pernah pada waktu di MUI itu ketemu, saya belum pernah ngobrol. Dia juga pucat-pucat aja kan gitu. Ya ketemu yang itu. Yang itu. Dan nggak berani ngomong dia. Serius. Dia hanya diem, saya di sini dia diem gini aja. Pucat gitu. Ngomonglah kamu sekarang ada saya. Kan gitu. Pas lebaran Ustaz. Datang sambil nyari itu opor. Nah, yang seperti itu kalau saya jangan. Saya tetap memegang itu saudara, nggak bisa. Mau kadang-kadang saudara yang pokil aja saya tetap bilang jangan marah sama yang pokil itu. Dia baru mencoba berargumen. Biarin aja dia seperti itu. Yang merasa dia benar, biarin aja kebenaran dia milik dia. Yang penting kita jangan merasa terdolimi. Oh nggak boleh kita merasa terdolimi. Nggak boleh. Nah, inilah yang harus kita sadari bagaimana untuk mencari Lailatul Qadar. Ayo sholatnya diperbaiki. Tapi nggak untuk hari ini, nggak untuk bulan-bulan ini. Sholatnya diperbaiki niatnya karena Allah. Tidak instan ya. Tidak instan. Allah itu tidak akan memberikan instan. Namanya yang banyak para ustadz cerita, besok itu juga orang Islam itu banyak yang masuk neraka. Walaupun nanti menurut ustadz itu ya, nanti masuk surga. Tapi kan tidak instan, harus masuk neraka dulu. Kan gitu ya. Harus masuk neraka dulu. Ceritanya seperti itu. Yang instan nggak ada. Karena apa? Kelalaian. Makanya kalau kita itu diingatkan, itu sakit itu dari dosa-dosamu. Ngeyel. Nah, itu kan sama. Dia menampik.
bahwa musibah itu dari perbuatan tangan dia itu menampik, padahal ayatnya ada. Jelas ya. Nah, jelas ayatnya. Kalau sudah ayatnya jelas, kalau dia tampik berarti dia mengingkari ayat tersebut. Kalau mengingkari ayat tersebut berarti kafir. Berarti tidak mungkin dapat Lailatul Qadar. Nah, itu harus dipikirin. Dan banyak ayat yang dia nggak mau menerima. Bagaimana dia mau dapat Lailatul Qadar? Atau kita lah ya. Tidak usah dia kok, kayaknya kita dapat Lailatul Qadar. Tapi boleh nggak berharap, Ustaz? Boleh berharap. Maksudnya itu ya kita berbicara santai. Iya. Nah, yang harus kita ketahui itu harus semua ayat. Bagi ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini harus disadari. Iya, harus disadari banyak ayat yang dia nggak mau. Jadi nerimanya yang enak-enak aja. Ya, Kalau yang cocok, enak, yang cocok. yang cocok. Kalau nggak cocok, kayaknya Iya, bukan ini. Bukan ini, gitu nggak boleh. Jadi yang seperti itu nggak mungkin. Nggak mungkin dapat. Sulit dapat. Sulit akan dapat. Itu jelas sekali. Karena jelas Allah sudah menceritakan atiullah wa atiur rasul. Jelas taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Ya. Fa in tawalau, ini. Fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawalau, jika engkau berpaling. Berpaling itu bukan mengingkari, nggak mau. Dia nggak mau sebenarnya. Jadi ayat-ayat tertentu yang nggak cocok nggak mau. Dan Allah sudah menceritakan. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi kafir itu bukan berarti hanya sebatas keyakinan, tapi pengingkaran diri. Pengingkaran diri terhadap ayat-ayat Allah itu sudah dianggap oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala ingkar. Makanya itu nggak kafah, nggak bisa. Makanya kalau yang begitu, gimana bisa dapat Lailatul Qadar? Bisanya hanya ngomong, aku dapat nih, karena pada saat malam itu saya ada maknyes di sini. Apalagi yang begitu itu malah saya nggak percaya yang begitu-begitu. Tiup sama jin. Nggak taunya amalan-amalan dia yang dia baca setelah itu, ya itu amalan itu nggak taunya datengin jin, ya masuklah jinnya, nyes gitu. Nah, yang seperti itu. Baik, Ustaz, makasih banyak ini. Wah, Lailatul Qadar itu didapatinnya susah banget ternyata. Sangat susah sekali. Saya melihatnya bukan karena saya tahu atau saya tidak tahu. Saya melihat dari proses Rasulullah. Dari Rasulullah, contoh yang dari mulai kecil aja berbuat baik, dari mulai kecil sampai umur 40 baru dikasih sama Allah Ta'ala. Nah, dari titik itulah mulai Rasul itu benar-benar terus mendapat. Nah, kita dari umur baru berapa minggu itu udah berantem aja sama istri kita, kan gitu ya. Sudah diem-dieman, udah eyel-eyelan. Masih berantem. Siapa itu? Enggak saya. Nah, itu. Jadi kita harus menyadari sendiri, walaupun jangan pesimis, jangan. Kita tetap ngaji, sholat tetap, tarawih tetap, kajian-kajian dengan ustadz-ustadz yang baik tetap, ya kan gitu ya. Tetap itu ilmu yang kita serap, ya. Kita serap. Walaupun ilmu yang kita serap itu belum bisa mendapatkan amal soleh, kalau itu baru titipan aja dari Allah Ta'ala, mau kamu kemanakan tuh ilmu, kan gitu ya. Tapi juga jangan lupa, kalau memang kita orang yang berdakwah itu memberikan ilmu yang salah, ya sudah. Selesai. Ya majelisnya banyak yang melakukan kesalahan nanti. Dan itu bisa menjadi dosa jariah, ingat itu. Makanya harus hati-hati, mulut ini harus hati-hati. Ya. Oke, Ustaz. Baik, pemirsa semuanya, subhanallah ya, ini banyak banget ilmunya hari ini yang berkenan dengan Lailatul Qadar. Kalaupun kita nggak dapat Lailatul Qadar karena proses Rasulullah saya panjang, minimal kita dapat pahala dari Allah karena kita melakukannya karena Allah Ta'ala. Ya, lakukan saja karena Allah, andaikan Allah mungkin juga memberi Lailatul Qadar, itu hak prerogatifnya Allah. Oke, mungkin di statement terakhir Ustaz sebelum kita close ada untuk para pemirsa supaya tetap mengejar Lailatul Qadar. Boleh, nggak usah pesimis. Tapi kalau saya itu coba kerjakan semuanya karena Allah aja. Karena hanya itu aja. Karena apa? Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah aksinya. Aksinya. Jadi kalau ada orang sakit disuruh tobat malah sembuh. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu aksi dari tobatnya. Realnya itu. Jadi bukan sembuh itu bonus.
Baik. Kalau seseorang muslim melakukan aksi terus-menerus, niatnya karena Allah terus-menerus, nah ini bisa nanti petunjuk, hidayah, petunjuk, hidayah, rahmat. Nah itu memang kita nggak ngerti, tapi itu akan muncul melalui perilaku sehari-hari orang itu bisa dinilai orang kok bisa seperti itu ya, padahal dia yang ngerjain biasa saja, nggak terus mempeng, terus diem, ketemu sama orang diem, nggak, biasa aja dia ngerjainnya. Malah yang diem itu malah nyimpen. Nggak tahu Itu yang sebelah kiri. Nyimpen dompet maksudnya. Insya Allah seperti itu. Jadi intinya kerjakan semuanya yang baik itu karena Allah. Jangan mencari duniawi. Kerjakan akhirat, kerjakan lillahi ta'ala, kerjakan untuk mencari ridha Allah. Nanti dunianya akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik.